Malaysia resmi ajukan diri jadi tuan rumah FIFA Asian Cup September. Datuk Hamidin klaim FIFA sudah beri lampu hijau. Indonesia kemungkinan dibatalin. Netizen, kok bisa sabotase gitu, binjir? Belakangan ini perhatian pecinta sepak bola Asia Tenggara kembali tertuju pada satu isu yang cukup menarik untuk dibahas. Setelah sebelumnya Indonesia santer dikabarkan menjadi salah satu kandidat kuat untuk menggelar edisi perdana FIFA Asian Cup, kini muncul berbagai spekulasi bahwa Malaysia juga berpotensi ikut masuk dalam persaingan. Bahkan optimisme yang ditunjukkan oleh Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah persaingan menjadi tuan rumah akan semakin sengit. Hingga saat ini FIFA memang belum mengumumkan keputusan final mengenai siapa yang akan menjadi penyelenggara. Namun, hanya dengan munculnya isu tersebut saja, media sosial langsung dipenuhi berbagai komentar dari netizen Indonesia maupun Malaysia. Ada yang tetap yakin Indonesia berada di posisi terdepan, ada pula yang percaya Malaysia memiliki peluang besar jika benar-benar mengajukan proposal resmi. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar aman atau justru akan mendapat pesaing serius dari rival abadinya? Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa FIFA Asian Cup menjadi begitu spesial. Turnamen ini merupakan kompetisi baru hasil kerjasama FIFA dengan ASEAN, yang diharapkan menjadi ajang bergengsi untuk meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Konsepnya sering dibandingkan dengan FIFA Arab Cup, karena sama-sama berada di bawah payung FIFA dan diharapkan menjadi turnamen prestisius di level regional. Artinya, negara yang dipercaya menjadi tuan rumah edisi pertama akan mendapat sorotan besar, bukan hanya dari Asia Tenggara, tetapi juga dari komunitas sepak bola internasional. Tidak heran jika status tuan rumah menjadi sesuatu yang diperebutkan karena membawa keuntungan dari sisi olahraga, ekonomi, pariwisata, hingga citra negara. Indonesia sendiri selama beberapa tahun terakhir memang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Setelah melakukan renovasi besar-besaran terhadap sejumlah stadion, kualitas infrastruktur sepak bola nasional meningkat cukup signifikan. Stadion utama Gelora Bung Karno tetap menjadi ikon utama. Sementara stadion seperti Jakarta International Stadium, Gelora Bandung Tomo, Gelora Bandung Lautan Api, hingga beberapa stadion lain kini semakin siap menggelar pertandingan bertaraf internasional. Ditambah lagi, Indonesia telah mendapat pengalaman menjadi tuan rumah berbagai event internasional dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut membuat banyak pengamat menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat apabila benar-benar dipercaya menjadi penyelenggara FIFA Asian Cup edisi perdana. Namun situasi berubah ketika mulai muncul pembahasan mengenai kemungkinan Malaysia ikut bersaing. Seandainya FAM benar-benar mengajukan proposal resmi kepada FIFA, maka Indonesia tidak lagi berjalan sendirian. Malaysia juga memiliki fasilitas yang layak, pengalaman menyelenggarakan event besar, serta Stadion Nasional Bukit Jalil yang sudah sangat dikenal di kawasan Asia. Selain itu, Malaysia juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pertandingan internasional, sehingga tidak bisa dianggap sebagai pesaing biasa. Inilah yang membuat sebagian publik mulai memperkirakan bahwa persaingan menuju kursi tuan rumah bisa berlangsung jauh lebih ketat dari yang dibayangkan sebelumnya. Nama Datuk Hamidin Mohamad Amin kemudian ikut menjadi sorotan. Sebagai Presiden FAM, ia dikenal cukup aktif dalam berbagai agenda sepak bola internasional. Karena itulah muncul spekulasi bahwa Malaysia akan berusaha memanfaatkan momentum lahirnya FIFA Asian Cup untuk mengangkat citra sepak bola mereka. Meski belum ada pernyataan resmi dari FIFA yang menyatakan Malaysia telah mendapat lampu hijau, optimisme yang berkembang di kalangan pendukung Malaysia membuat isu ini semakin ramai diperbincangkan. Di sisi lain, publik Indonesia tetap berharap bahwa proposal yang telah diajukan mampu meyakinkan FIFA sehingga Indonesia tetap menjadi pilihan utama. Kalau melihat dari sisi keuntungan, menjadi tuan rumah jelas memberikan dampak yang luar biasa. Selain mendapat keuntungan ekonomi melalui sektor pariwisata, hotel, transportasi, hingga UMKM, negara penyelenggara juga akan memperoleh promosi internasional yang sangat besar. Turnamen ini diperkirakan akan menarik jutaan penonton dari berbagai negara.
Artinya, siapapun yang menjadi tuan rumah akan memiliki kesempatan menunjukkan kualitas infrastruktur, keramahan masyarakat, hingga perkembangan sepak bolanya kepada dunia. Karena alasan itulah, baik Indonesia maupun Malaysia tentu memiliki motivasi yang sama kuat apabila benar-benar bersaing. Jika dibandingkan secara objektif, Indonesia memiliki keunggulan pada jumlah stadion yang bisa digunakan, basis supporter yang sangat besar, serta pasar sepak bola yang luar biasa. Hampir setiap pertandingan timnas Indonesia selalu dipenuhi puluhan ribu penonton. Tayangan pertandingan pun rutin mencatat angka penonton yang tinggi di televisi maupun platform digital. Dari sisi komersial, kondisi seperti ini tentu menjadi nilai tambah, karena FIFA juga mempertimbangkan potensi pasar dalam setiap penyelenggaraan turnamen baru. Sementara itu, Malaysia memiliki beberapa kelebihan yang juga tidak bisa diabaikan. Pengelolaan event olahraga di negara tersebut dikenal cukup rapi. Sistem transportasi menuju stadion relatif baik. Pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional juga menjadi modal penting. Apabila benar mereka ikut mengajukan proposal, besar kemungkinan Malaysia akan menawarkan konsep penyelenggaraan yang efisien dengan memanfaatkan stadion-stadion utama yang sudah tersedia. Hal tersebut membuat persaingan menjadi semakin menarik karena masing-masing negara memiliki keunggulan yang berbeda. Di media sosial, isu ini berkembang jauh lebih cepat daripada informasi resminya. Berbagai komentar bermunculan dari kedua kubu. Sebagian netizen Indonesia mengaku khawatir apabila Malaysia benar-benar ikut bersaing, sementara sebagian lainnya justru merasa Indonesia masih berada di posisi yang lebih unggul. Di sisi lain, pendukung Malaysia juga mulai menunjukkan optimisme bahwa negara mereka memiliki peluang yang sama besar. Tidak sedikit pula yang menganggap rivalitas ini sebagai babak baru persaingan Indonesia dan Malaysia, bukan di lapangan, melainkan dalam memperebutkan kepercayaan FIFA. Padahal jika melihat mekanisme penunjukan tuan rumah, proses tersebut tidak ditentukan oleh opini publik. FIFA akan mengevaluasi banyak aspek, mulai dari kesiapan stadion, sistem keamanan, transportasi, dukungan pemerintah, fasilitas latihan, akomodasi tim peserta hingga potensi komersial turnamen. Dengan kata lain, apabila nantinya Malaysia benar-benar masuk ke dalam proses bidding, maka hal tersebut bukan berarti Indonesia otomatis kehilangan peluang. Semua akan kembali kepada kualitas proposal yang diajukan masing-masing negara. Sekarang mari kita bayangkan sebuah skenario. Seandainya Malaysia benar-benar mengajukan proposal resmi dan berhasil masuk ke tahap akhir bersama Indonesia. Situasi tersebut tentu akan menjadi salah satu persaingan paling menarik dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Dua rival lama yang selama ini selalu bersaing di atas lapangan, kini harus adu kesiapan sebagai penyelenggara turnamen bergengsi. Indonesia menawarkan pasar sepak bola terbesar di kawasan, atmosfer supporter yang sangat luar biasa, serta stadion yang semakin modern. Malaysia menawarkan pengalaman organisasi, efisiensi penyelenggaraan, serta fasilitas yang tidak kalah baik. Dalam kondisi seperti itu, keputusan FIFA kemungkinan besar akan ditentukan oleh detail-detail kecil yang tidak selalu terlihat oleh publik. Justru karena alasan itulah, PSSI dan seluruh pihak terkait tentu harus memastikan bahwa seluruh persiapan berjalan maksimal. Mulai dari kesiapan stadion, sistem keamanan, transportasi, hingga koordinasi dengan pemerintah harus benar-benar diperhatikan, sebab jika Indonesia ingin dipercaya menjadi tuan rumah edisi pertama FIFA Asian Cup, maka tidak cukup hanya mengandalkan antusiasme supporter. Semua aspek harus mampu memenuhi standar yang diharapkan FIFA. Pada akhirnya, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai siapa yang akan menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup. Indonesia masih memiliki peluang yang sangat besar, sementara kemungkinan Malaysia ikut bersaing juga masih sebatas pembahasan yang terus berkembang. Yang jelas, apabila benar kedua negara sama-sama masuk ke dalam proses penilaian, maka rivalitas Indonesia dan Malaysia akan kembali menghadirkan cerita menarik. Kali ini bukan soal adu kekuatan pemain di lapangan, melainkan adu kualitas sebagai penyelenggara turnamen bergengsi. Siapapun yang nantinya dipercaya, harapannya FIFA Asian Cup benar-benar mampu menjadi tonggak baru kebangkitan Asia Tenggara dan menghadirkan kompetisi yang semakin berkualitas di masa depan. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Apakah kalian setuju kalau Malaysia yang jadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.